Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatin, peserta Latsar CPNS dari Pemerintah Kabupaten Grobogan, Angkatan 89, Kelompok 4, dengan formasi perencana ahli pertama pada subbagian perencanaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Dinas Pendidikan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan juga memiliki tujuan, yaitu terwujudnya pelayanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta budaya literasi masyarakat. Sebagai CPNS pada subbagian perencanaan, saya memiliki beberapa tugas yang berkaitan dengan aktualisasi saya yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021, yaitu melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan. Melalui kegiatan Latsar ini, saya berkesempatan mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak dalam bentuk kegiatan aktualisasi di unit kerja. Kegiatan aktualisasi saya berjudul Optimalisasi Penyediaan Informasi Data Kinerja Pendidikan berbasis website di Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Latar belakang saya memilih isu belum optimalnya penyediaan informasi data kinerja pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, yaitu informasi data kinerja pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan masih bersifat reaktif, sehingga berdampak pada proses permintaan data yang menjadi lebih lambat karena harus melalui proses permintaan terlebih dahulu. Pada video kali ini, saya ingin memperlihatkan kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2025. Gagasan kegiatan aktualisasi saya terdiri dari 5 gagasan kegiatan. Untuk gagasan kegiatan yang pertama yaitu membentuk tim pengelola data kinerja pendidikan internal yang terdiri dari 4 rangkaian tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan yang pertama. Pada tahap kegiatan yang pertama, saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait jenis data kinerja pendidikan yang akan saya tampilkan, serta format dan timeline pelaporan guna langkah awal dalam ruang lingkup tugas tim. Dari diskusi ini, saya memperoleh masukan dan arahan, serta beberapa kesepakatan termasuk format penyajian data dan jenis data kinerja pendidikan yang akan saya tampilkan. Tahapan kegiatan yang kedua. Selanjutnya, saya mengidentifikasi nama anggota tim dan ruang lingkup tugasnya, seperti rekap dan perhitungan indikator kinerja pendidikan sebagai bentuk langkah awal dalam penyajian data kinerja pendidikan. Tahapan kegiatan yang ketiga. Pada tahapan yang ketiga ini, saya menyusun draft anggota tim dengan membagi pembentukan anggota tim sesuai dengan kompetensi demi mendapatkan kinerja terbaik dengan langkah awal mencari referensi dasar hukum pembentukan tim dan dilanjut dengan melakukan penyusunan draft surat keputusan pembentukan tim. Tahapan kegiatan yang keempat. Pada tahap kegiatan terakhir di kegiatan pertama, saya mengajukan pembentukan tim kepada pimpinan melalui mentor saya untuk mendapatkan persetujuan dari pimpinan. Output dari kegiatan pertama yaitu adanya surat keputusan terkait tim pengelola data kinerja pendidikan. Gagasan kegiatan yang kedua yaitu menyusun SOP pembaruan data kinerja pendidikan yang terdiri dari 4 rangkaian tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan yang pertama. Pada tahapan ini, saya mengumpulkan informasi dan referensi terkait standar operasional prosedur pembaruan data sebagai langkah awal dalam penyusunan SOP. Tahapan kegiatan yang kedua. Selanjutnya, saya menyusun draft standar operasional prosedur yang mengatur proses pembaruan data, termasuk siklus waktu, format, dan tanggung jawab setiap tim dan disertai dengan flowchart atau alur prosedur pembaruan data kinerja pendidikan. Tahapan kegiatan yang ketiga. Terkait dengan ini kan ada perubahan SOP kita, itu kan keputusan kepala dinas. Yang dulu memang kita kan ada 12 standar operasional prosedur yang di line kita, tapi tinggal 10. Nah, sehingga nanti ini disesuaikan ya. Setelah draft SOP tersusun, saya melakukan konsultasi dengan mentor untuk mendapatkan masukan serta persetujuan dari pimpinan terhadap draft tersebut. Dari diskusi ini, saya memperoleh masukan dan arahan terkait penyempurnaan draft standar operasional prosedur pembaruan data kinerja pendidikan. Setelah melaksanakan diskusi dengan mentor, ada sedikit revisi terkait flowchart atau prosedur pembaruan data kinerja pendidikan, dan langsung saya perbaiki setelah melaksanakan konsultasi. Ini saya mengajukan draft SOP pembaruan data kinerja pendidikan kepada pimpinan melalui mentor dengan memanfaatkan Sri Kandi. Setelah SOP mendapatkan persetujuan dari pimpinan, saya melanjutkan ke tahapan yang selanjutnya,
Output yang didapat dari kegiatan yang kedua ini yaitu adanya SOP pembaruan data kinerja pendidikan. Tahapan kegiatan yang keempat. Untuk tampilan webnya, saya sudah melakukan uji coba tampilan publik seperti di atas. Kemudian untuk tampilan gadget sebagai contohnya, kalau pertama ada indikator, terus kalau kedua diikuti dengan tampil kita realita. Di tahapan kegiatan yang terakhir, setelah adanya SOP terkait pembaruan data kinerja pendidikan, saya melaksanakan sosialisasi dan implementasi terkait SOP kepada tim pengelola data kinerja pendidikan. Saya juga menyiapkan sarana pendukung dalam sosialisasi tim, seperti undangan kepada tim pengelola data kinerja pendidikan yang langsung saya bagikan kepada tim yang bersangkutan melalui WhatsApp, bahan materi buat sosialisasi tim, serta daftar hadir tim. Gagasan kegiatan yang ketiga yaitu mengembangkan website interaktif data kinerja pendidikan yang terdiri dari 3 rangkaian tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan yang pertama, Saya menyiapkan desain wireframe atau kerangka dasar untuk pembuatan website. Saya juga mendesain wireframe sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan tersedianya data kinerja pendidikan. Untuk desain wireframe-nya sendiri, saya menggunakan Canva sebagai alat bantu. Desain wireframe ini diperlukan untuk mengetahui layout dari tampilan web yang akan kita kembangkan. Untuk sketsa halaman utamanya ada header, tabel, kemudian kolom pencarian, serta tombol download dan footer. tahapan kegiatan yang kedua, Saya mengimplementasikan wireframe ke dalam kode untuk membangun tampilan website yang menampilkan data kinerja pendidikan. Untuk membangun atau mengimplementasikan desain wireframe ke dalam bentuk kode hingga menjadi sebuah tampilan web, saya menggunakan framework Next.js, tabel interaktif dengan filter search, dan filter UI responsif di desktop serta mobile. Untuk tools yang saya gunakan yaitu ada VS Code, Node.js, GitHub, Vercel, Git, serta Spreadsheet. tahapan kegiatan yang ketiga, Pada tahapan kegiatan terakhir di kegiatan yang ketiga, saya menguji coba tampilan publik dan melakukan perbaikan jika diperlukan untuk memastikan tampilan dan fungsi website sesuai harapan dan memudahkan pengguna. Seperti uji akses halaman utama pada desktop dan mobile, halaman harus cepat terbuka tanpa error, kemudian uji kolom pencarian, uji download, serta uji tampilan di berbagai perangkat seperti desktop, tablet, serta handphone agar di semua elemen tetap rapi dan terbaca. Gagasan kegiatan yang keempat yaitu mengimplementasikan Google Sheets sebagai server dan mengintegrasikannya dengan website agar dapat diakses oleh publik yang terdiri dari 5 rangkaian tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan yang pertama, Saya menyiapkan Google Sheets sebagai server untuk melaksanakan proses input data kinerja pendidikan. Setelah Google Sheets sudah siap, saya bersama tim mulai mengimplementasikan SOP pembaruan data kinerja pendidikan. Dimulai dengan merekap data dari rapor pendidikan bersama tim rekap, kemudian data divalidasi oleh tim validator. Setelah data valid, dilanjutkan dengan proses input data di Google Sheet. tahapan kegiatan yang kedua, Selanjutnya, saya mengintegrasikan Google Sheet dengan website untuk menampilkan data secara real-time. Saya menggunakan teknik integrasi sistem dan pengelolaan data secara efisien dan akurat dengan memanfaatkan tools VS Code dan AppScript. tahapan kegiatan yang ketiga, Setelah Google Sheet terintegrasi dengan website data kinerja pendidikan, saya berkoordinasi dengan pengelola website Dinas Pendidikan untuk menampilkan website data kinerja pendidikan. tahapan kegiatan yang keempat, Di tahapan kegiatan yang keempat ini, saya memeriksa keakuratan dan konsistensi data yang ditampilkan di website melalui integrasi dengan Google Sheet. Informasi yang ditampilkan harus jelas dan tepat guna memenuhi kebutuhan pengguna data. tahapan kegiatan yang kelima, Pada tahapan terakhir di kegiatan keempat, setelah data terintegrasi antara Google Sheet dan website dan sudah akurat, saya melaksanakan sosialisasi di media sosial terkait ketersediaan informasi data kinerja pendidikan. Langkah pertama yang saya ambil yaitu menyiapkan konten yang akan ditayangkan di sosial media Dinas Pendidikan. Setelah video sudah jadi, saya upload mengenai ketersediaan informasi data kinerja pendidikan melalui story Instagram dan Facebook. gagasan kegiatan yang kelima yaitu melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap penyediaan informasi data kinerja pendidikan berbasis website di Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan yang terdiri dari 3 rangkaian tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan yang pertama, Pada tahapan kegiatan pertama di monitoring dan evaluasi, saya bersama tim memastikan
Data kinerja pendidikan yang tersedia adalah update data terakhir. Tahapan kegiatan yang kedua. Selanjutnya, pada tahapan kedua, saya bersama tim melaksanakan peninjauan terhadap jumlah pengunjung informasi data kinerja pendidikan di website Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan untuk menjalankan tugas dengan kualitas terbaik dengan memanfaatkan Google Analytics. Tahapan kegiatan yang ketiga. Di tahapan kegiatan terakhir, saya mengumpulkan umpan balik dari pengguna website melalui media sosial untuk mengetahui kemudahan akses serta informasi yang disajikan. Diawali dengan menyiapkan Google Form dan menyiapkan instrumen pertanyaan yang akan disajikan. Kemudian saya share link ke sosial media Dinas Pendidikan dan mulai mengumpulkan data dari pengguna website terkait umpan balik adanya website data kinerja pendidikan. Setelah data terkumpul, saya melaporkan hasil umpan balik pengguna website kepada mentor. Demikian video aktualisasi saya selama masa habituasi Latsar CPNS golongan 3 angkatan 89 tahun 2025. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi demi kelancaran dan terselenggaranya agenda aktualisasi ini. Mudah-mudahan kegiatan aktualisasi saya dapat bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, guna meningkatkan pelayanan penyediaan informasi yang cepat serta akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprojo DS, Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Data capaian kerja sangat penting untuk diketahui oleh pengguna layanan pendidikan, yaitu masyarakat yang ada di Kabupaten Grobogan. Masyarakat berhak mengetahui seberapa besar capaian kinerja pembangunan pendidikan. Data tersebut digunakan untuk melihat capaian posisi kinerja dengan dibandingkan target yang telah dibuat atau bahkan digunakan sebagai pembanding dengan kabupaten kota yang ada di sekitar Kabupaten Grobogan. Saya menyambut positif atas inovasi habituasi yang dilakukan oleh Saudari Husn Fatin yang telah berhasil menyajikan data capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan yang terintegrasi dengan website Dinas Pendidikan. Alhamdulillah, inovasi ini sudah launching dan mendapatkan tanggapan baik oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya respon atas tampilan data capaian kinerja Dinas Pendidikan tersebut. Kepada masyarakat Kabupaten Grobogan, silakan akses di website Dinas Pendidikan jika Anda ingin mengetahui apa yang kami kerjakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.